Untuk sebenarnya untuk proses mendapatkan beasiswa ini kan cukup panjang gitu kan prosesnya. Mm-mm. Proses-proses yang lebih detailnya itu seperti apa sih Mbak? Yang Mbak Nurul alami secara nyata seperti itu. Jadi gini, karena beasiswa saya yang saya dapatkan itu LPDP, itu da- lembaga pengelola dana pendidikan, ya seperti itu dari Kementerian Keuangan. Nah, kalau di LPDP itu tahapnya saat saya ya 2016 itu tahap yang pertama itu seleksi administrasi. Seleksi Oke. administrasi itu seleksi esai, jadi mengumpulkan esai itu 3 esai. Esai yang pertama tuh berjudul kontribusiku untuk Indonesia. Jadi kontribusi untuk Indonesia yang udah dilakukan selama ini apa aja. Lalu kesuksesan terbesarku, lalu rencana studi itu seleksi esai. Lalu syarat administrasinya adalah TOEFL atau IELTS, GPA, surat sehat, surat MCU ya, medical check up keseluruhan, sama SKCK. SKCK tuh surat keterangan catatan kepolisian ya, surat Oh keterangan iya. catatan kepolisian. Jadi tidak pernah terlibat kriminal, tidak pernah seperti itu. Lalu selain itu juga ada rekomendasi dosen. Jadi kita boleh rekomendasi dosen, boleh rekomendasi atasan kerja. Jadi kalau posisinya saat itu fresh graduate, jadi minta rekomendasi dosen dari dosen pembimbing atau dari dosen pembimbing akademik atau pembimbing skripsi atau Oke. kalau pembimbing TA mungkin juga boleh ya, tugas akhir bagi yang apa tuh nggak ada skripsi, nggak adanya kerja praktek seperti itu mungkin pakai TA ya. Lalu selain itu rekomendasi dosen ada dua dosen. Rekomendasi atasan terus ya seperti itu, lalu mengisi biodata seperti itu, CV-nya online langsung ke LPDP. Seleksi kedua adalah kalau zaman saya di 2016 itu seleksi kedua langsung seleksi substansial namanya. Seleksi substansial itu ada tiga macam ya saat itu. Yang pertama itu wawancara. Wawancaranya panelis ke 3 orang. Jadi Oke. ada profesor yang di bidangnya, misalnya bidang kita hukum ya, itu pasti dikasih dosen atau profesor yang pakar di bidang hukum itu untuk menanyakan kepada kita, untuk menguji pengetahuan kita, seberapa dalam kita memahami keilmuan hukum, seperti itu. Lalu yang kedua, psikolog. Jadi mau itu jurusan hukum, mau itu jurusan teknis, mau itu jurusan sastra, mau jurusan apapun, kedokteran atau apapun, itu pasti ada psikolognya. Itu untuk mengetes karakter kita. Jadi apakah saat wawancara kita berbohong, apakah kita exaggerate itu Oke. melebih-lebihkan seperti itu. Jadi apakah kita itu bluffing gitu. Jadi psikolog itu penting untuk mengetes. Lalu yang ketiga itu Sepertinya koneksinya Mbak Nurul lagi terganggu sedikit. Iya. eh, apapun. Jadi temanya general. Saat itu saya dapat kalau nggak salah ingat itu tentang recycle sampah. Jadi bagaimana merecycle sampah supaya kalau nggak salah ingat ya, merecycle sampah udah 4 tahun lalu kan, itu merecycle sampah supaya sustainable dalam hal recyclingnya, dalam hal decomposingnya seperti itu gimana kayak gitu. Oke. Jadi temanya umum. Sama yang ketiga itu LGD, leaderless group discussion. Kalau leaderless group discussion ini mostly tema yang satu field. Jadi gini, di LGD itu ada 10 orang. Ini ada Dinda. Halo. Dinda ini yang Oh, mau S3 nih. Bismillah ya, oh, aduh, semoga. halo Kak Ini yang mau Dinda. S3. Iya. Jadi untuk misalnya mau S2, mau S3, itu LGD-nya itu dikelompokkan misalnya saya psikologi, jadi dikelompokkan sama anak
humanistik juga, misalnya sosial, komunikasi, seperti itu. Jadi dikelompokkan sesuai field. Teknik, ya teknik juga seperti itu. Kesehatan juga, misalnya kesehatan masyarakat, sama keperawatan, itu Oke. dikelompokkan. Cuma untuk yang 2018 ini kebijakannya berganti. Kebijakannya berganti karena sebelum masuk ke seleksi substansial itu ada TPA, tes potensi akademik online. Jadi ada tes TPA online seperti itu. Selain itu ada juga on the spot yang esai. Jadi esainya saat saya itu dimasukkan ke sebelumnya seperti itu. Jadi Mm-mm. lebih sulit ya. Jadi alhamdulillah sudah melewati yang les ketat. Maksudnya sekarang kan lebih ketat ya seperti itu. Ah, ah, ah. Oke. Dari serangkaian eh, proses tadi itu, ada nggak sih rintangan tuh yang benar-benar butuh effort banget kayak gitu? Ini saya general aja ya. Mm-mm. Alhamdulillah bahasa Inggris saya itu cukup ya. Alhamdulillah bahasa Inggris saya Mm-mm. cukup dalam artian dari remaja sudah cukup fluent bahasa Inggris gitu. Jadi general aja kalau kalau saya kasih jawaban ya. Jadi Mm-mm. jawaban dari rintangan dari saya Iya, pribadi sama rintangan secara general. iya Yang boleh boleh. pertama rintangan secara general dulu ya. Kalau rintangan Mm-mm. secara general kalau mau ambil S2, S3 seperti itu rintangan secara general tuh bahasa karena hampir semua teman-teman saya yang Mm-mm. mau apply beasiswa S2 ataupun S3 itu mostly kendalanya di bahasa. Oke. Aku belum aku belum mencapai TOEFL sampai 500 nih Ila gimana? Aku nol ibaratnya tuh kalau bahasa Jawanya tuh nol putul gitu. Nol putul nih Mm-mm. bahasa Inggris gimana nih gitu. Jadi ini kendala rintangan secara general tuh bahasa. Nah, saya kasih solusi Mm-mm. untuk dua strategi dalam menghadapi bahasa ini. Yang pertama itu adalah kalau kita mau latihan secara pribadi, secara personal, secara otodidak, itu Mm-mm. bisa. Cukup beli buku-buku TOEFL, buku-buku IELTS, buku latihan soal seperti itu. Itu Iya, iya. dikerjakan aja. Kalau perlu dikerjakan every day sampai benar-benar mutah. Tapi di set ya, misalnya setiap hari 2 jam, 2 jam, 2 jam itu latihan terus Mm-mm. seperti itu. Mm-mm. Reading, listening, itu dengan catatan, itu kalau bahasa Inggris kita sudah dalam level cukup gitu. Mm-mm. Jadi kita udah paham grammar nih, kita udah paham Iya, iya. grammar present continuous, kita udah paham grammar macam-macam, maksudnya grammar secara standar ya, grammar Iya. yang umum tuh kita kita paham seperti itu. Itu tinggal diasah aja, otodidak dalam artian ya latihan-latihan soal aja, latihan-latihan dari buku IELTS, buku TOEFL itu diasah. Tapi kalau Mm-mm. seandainya kita itu seperti beberapa teman saya yang anu itu nol putul seperti itu, Mm-mm. nol bahasa Jawanya itu nol putul, bahasa Inggrisnya itu perlu les. Menurut saya perlu les karena apa? Les itu membimbing kita untuk mengetahui titik-titik lemah kita. Misalnya kalau kita menjawab soal, kita latihan soal sendiri nih, kita latihan soal Mm-mm. sendiri untuk grammar ini, grammar misalnya passive voice gitu ya. Iya, iya. Kalau kita latihan soal sendiri kan memang udah ada jawabannya sama pembahasannya, tapi itu Benar. akan sulit paham kalau kita tidak dijelaskan guru, tidak dibimbing guru. Jadi fungsinya les sih seperti itu. Saya kasih strategi lagi nih, Ah, boleh, boleh. karena memang tidak tidak semua dari kita itu beruntung untuk memiliki dana yang cukup untuk les, karena les bahasa Inggris mahal ya, Benar, kita benar, tahu. benar banget. Itu Apalagi saya untuk kasih strategi. paket TOEFL gitu ya. Iya, mahal ya. Karena memang kenyataannya tuh eh, effort untuk kalau bahasa Jawanya itu jerbasuki mowo beo. Mm-mm. Segala sesuatu yang bagus itu membutuhkan biaya. Kabeh itu membutuhkan teragat kalau bahasa Jawa. Jadi memang Iya, kalau iya. mau sesuatu yang baik itu memang membutuhkan biaya. Nah, tapi kan memang kenyataannya tidak semua beruntung untuk memiliki dana yang cukup untuk les, sehingga Mm-mm. sehingga strategi saya saat itu saya sempat les itu di anak sastra Inggris.
gitu. Itu solusi, karena kalau mahasiswa kan butuh dana tambahan, uang saku tambahan Benar. kayak gitu kan ya. Dan kalau les di mahasiswa sastra Inggris itu tuh lebih terjangkau biayanya seperti itu. Jadi saya les di anak sastra Inggris yang sedang skripsi atau sudah lulus, tapi maksudnya belum ada job tetap seperti itu. Karena saya itu target saya saat itu pengen ke Inggris, saya lesnya hanya writing. Saya lesnya hanya writing karena IELTS itu yang paling susah itu writing. Writing tuh susahnya wah banget kayak gitu. Jadi saya les khusus writing sama speaking, karena IELTS ada speakingnya, jadi saya les privat itu di anak sastra Inggris, writing sama speaking kayak gitu. Tapi kalau seperti saya bilang tadi, untuk teman-teman yang bahasa Inggrisnya kurang kayak gitu, lebih baik lesnya grammar juga, listening juga. Jadi istilahnya saat kalian itu latihan soal, saat kalian itu latihan mengasah skill bahasa Inggris kalian, itu ada pendampingnya, ada yang membimbing, ada yang growing up gitu. Jadi kayak gitu. Kita dikontrol juga Itu gitu ya secara belajarnya. iya, terkontrol, terbimbing, jadi tahu gimana yang benar, tahu gimana kayak gitu. Kalau rintangan personal, itu rintangan yang general ya, karena bahasa Inggris memang jadi challenging banget, terutama yang mau S2, S3, S2, S3 ke luar negeri. Kalau rintangan secara personal itu saya wira-wiri ya, Dek ya. Oh gitu. Jadi waktu nyari beasiswa S2 itu kan membutuhkan surat sehat, membutuhkan SKCK, membutuhkan dosen. Jadi mobile ke Malang, dari Madiun ke Malang, dari Jakarta, pokoknya muter-muter nyari rekomendasi kayak gitu. Jadi strategi yang saya sarankan itu dipersiapkan jauh-jauh hari. Strategi yang saya sarankan dipersiapkan jauh-jauh hari, dalam artian kalian punya timeline, misalnya gini, mau dapat beasiswa bulan apa nih? Targetnya mau dapat beasiswa, misalnya kita mau dapat beasiswa bulan September. Ini kan misalnya saat ini Januari, berarti kan udah 9 bulan lagi. Sebenarnya persiapan beasiswa itu idealnya 6 bulan. Itu 6 bulan tuh udah ideal. Itu udah paket ekspres persiapan beasiswa seperti itu. Nah, kalian bulan pertama kalian target apa nih yang mau dicapai? Untuk TOEFL mau skor berapa? Lalu untuk surat rekomendasi hubungi dosen bagaimana gitu, ada timeline-nya. Lalu bulan, misalnya saat ini Januari dan kalian mau dapat beasiswa September, itu di timeline. Januari target apa yang harus saya capai? Lalu Maret target apa yang harus saya capai, kayak gitu, di list seperti itu. Lalu untuk selain itu juga itu ya, selain timeline juga kalian juga harus punya semacam checklist, dalam artian timeline itu set timing, checklist itu set target. Jadi kalian set target, misalnya untuk rekomendasi dosen itu kalian, dosen siapa aja yang mau kalian mintain rekomendasi seperti itu. Saran saya sih dosen-dosen yang mengenal baik kalian, tidak hanya pembimbing skripsi, tidak hanya pembimbing tesis, tapi mengenal baik kalian. Jadi kalian tuh ibaratnya di boost up gitu loh, dipromosikan kayak gitu, karena dosen kalian tuh mengenal baik gitu. Nah itu jangan dadakan, jadi jangan udah lama nggak berhubungan, lalu tiba-tiba ibu, bapak, saya minta rekomendasi. Jadi udah lama nggak berhubungan, tiba-tiba datang minta rekomendasi, itu kan gimana ya? Sebenarnya nggak apa-apa, asal selama bahasa kalian sopan, selama bahasa kalian formal, itu nggak masalah. Cuma saran saya, sebulan sebelumnya tuh jalin komunikasi lagi, tanya kabar, tanya ini, atau mungkin telepon, WhatsAppan dulu lah seperti itu. Lalu setelah bonding terbentuk baru sampaikan keinginan itu. Baiknya tuh ngajak diskusi. Saya selalu meyakini bahwa berdiskusi itu adalah metode yang efektif untuk membangun bonding dan membangun networking. Dengan ngajak
Ibu, saya ingin berdiskusi tentang ini gitu. Jadi Bapak, saya ingin berdiskusi tentang ini, kalian sampaikan seperti itu. Jadi membangun bonding dulu. Nanti kenapa tuh kok kamu pengen diskusi? Terus nanti kamu sampaikan aja, saya pengen S2, saya pengen S3. Jadi S3 saya temanya ini, sehingga saya ingin membutuhkan masukan atau wawasan tentang permasalahan ini, seperti itu. Mm-mm. Apa kalau beasiswa luar negeri itu kita juga harus mendapatkan rekomendasi dari dosen dosen kuliah biasa atau mungkin kita harus ada kriterianya nih dosennya harus profesor misal seperti itu. Enggak, kalau ke luar negeri sama aja, dosen kuliah Oke. biasa. Heeh. Dosen kuliah biasa. Jadi selain, tapi gini, kalau kalian itu dosennya misalnya profesor, misalnya yang memberi surat rekomendasi kalian tuh wakil dekan atau Mm-mm. apa yang memiliki jabatan tertentu seperti itu akan mendapatkan poin lebih gitu. Jadi ibaratnya itu kan nanti di ranking ya, dinilai Iya iya betul. bobot nilai seperti itu bobot nilai lebih gitu. Dan untuk Oh. beasiswa ke luar negeri itu biasanya yang ditanyakan tuh impact yang udah kalian bikin kayak gitu. Dari Mm-mm. beasiswa Chevening, dari beasiswa Australia. Saya kan sempat apply Australia Awards juga. Iya iya. Alhamdulillah masuk shortlist kayak gitu. Mm-mm. Hmm, itu pertanyaannya mostly di esainya adalah impact apa yang udah kalian bikin gitu. Misalnya kalian ikut organisasi Yayasan Kanker Anak Indonesia. Mm-mm. Apa nih perubahan positif yang udah kalian berikan di organisasi kalian atau di pekerjaan tuh, apa nih perubahan atau sumbangsih, nggak hanya kontribusi sifat yang sifatnya pekerjaan wajib ya, tapi Iya iya. suatu perubahan, suatu massive impact gitu, perubahan yang udah kalian sumbangsihkan di organisasi kalian, di pekerjaan kalian, seperti itu. Jadi Berarti kayak lebih gitu ke sih. apa yang kita buat kayak gitu ya. Iya, jadi impact apa yang udah kita berikan gitu, perubahan, dampak Iya. apa yang udah kita berikan kayak gitu. Eh, terus tadi kan Mbak Nurul ini banyak sekali ngomong ise 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 seperti itu kan. Boleh Mm-mm. dijelaskan nggak gimana sih caranya buat dapat ide membuat ise yang bagus, misalkan isenya kita menarik atau segala macam itu ada tipsnya gitu nggak? Ada esai ya, adik ya. Mm-mm. eh jadi saya selalu berprinsip bluffing itu percuma. Bluffing itu membual. Mm-mm. Membual tuh dalam artian kita ngomong besar nih, kita ngomong kita mau istilahnya merubah dunia seperti itu. Iya. Itu bakal percuma karena apa? Yang membaca esai kita, yang membaca esai kita, yang menilai, yang evaluasi esai kita tuh orang yang pakar di bidangnya, orang yang Oke. profesor, Uh-uh. psikolog. Jadi beliau-beliau tuh pasti tahu titik lemah, tadi tahu visibility, jadi kemungkinan terwujudnya esai kita seperti apa. Jadi kalau tips dari saya berkaitan dengan esai, yang pertama itu genuine. Genuine tuh bener-bener asli. Cara genuine tuh gimana? Yang pertama kalian harus refleksi dulu. Ini saya ada beberapa tips untuk membuat esai ini ya. Uh-uh. Tips untuk membuat esai ini tapi saya bahas yang pertama dulu yaitu genuine. Genuine itu sejati kalau dalam bahasa psikologinya. Mm-mm. Sejati itu orisinal, tulus dari dalam diri, dari dalam mindset kita, concern kita seperti itu. Uh, Cara membuat esai yang genuine itu gimana? Ada beberapa hal yang perlu kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Kita Oke. refleksi dulu. Sebelum masuk ke refleksi, saya kasih pancingan dulu ya. Mm-mm. Pancingannya ada gini. Udah tahu Helen Keller kan di Banon ya? Udah. Iya. Helen ya. Helen Keller tuh bilang gini, there is no more tragic than having an eyesight but don't have vision. Jadi nggak ada yang lebih tragis daripada punya penglihatan, punya mata, tapi tidak punya visi hidup. Itu bener-bener, saya saat itu tertampar banget ya dengan quote-nya beliau. Karena apa? Helen Keller kan kita tahu buta, Iya. tuli, dan bisu ya. Uh-uh. Tapi beliau punya visi hidup yang kuat gitu. Mm-mm. Jadi kalian tanyakan, cara mencari visi hidup tuh gimana sih Kak? Cara mencari visi hidup ada 3. Yang pertama, sesuatu yang menjadi kecintaan kalian. Apa yang kalian cintai?
Apa Mm-mm. yang mau kalian cintai itu, misalnya saya mencintai sesuatu yang berkaitan dengan anak-anak dan remaja. Jadi Oke. ya yang mau saya bangun, yang mau saya dedikasikan, yang mau saya kontribusikan ya mostly tentang anak-anak dan remaja seperti itu. Mm-mm. Lalu yang kedua, apa yang kalian benci? Apa yang kalian benci itu dalam artian apa sesuatu yang mengganggu kamu kayak gitu. Contohnya, kalau Oke. dari saya ngomong dari sisi kesehatan ya, Mm-mm. sisi kesehatan misalnya dari bidang para pakar kesehatan itu apa sih yang mengganggu mereka? Oh ternyata kesenjangan sosial di mana Mm-mm. masyarakat yang miskin, yang tidak mampu Oke. itu fasilitas kesehatan yang didapatkan itu tidak tidak related ya, tidak maksudnya dalam artian tidak related tuh tidak sanggup mengatasi kesulitan mereka, tidak sanggup mengatasi, tidak Oke. melayani mereka dengan baik. Jadi ada Uh-uh. contohnya ada dokter itu dokter yang share care yang saya lupa deh dokter siapa itu memberikan pengobatan itu secara gratis seperti itu. Nah, itu ada dan banyak juga misalnya ada sosok selebgram yang Islami seperti itu mengatakan bahwa beliau mau membuat alat deteksi untuk tuberkulosis seperti itu dan akhirnya terbuat juga. Jadi ada sesuatu yang mengganggu kalian, yang sesuatu yang kalian ingin apa nih mengusikku atau mungkin di bidang hukum KPK Iya. misalnya. Saya nggak suka nih kebijakan-kebijakan yang dibuat itu tidak berpihak kepada masyarakat bawah atau kebijakan yang dibuat itu membuat para pejabat itu longgar gitu dalam artian gimana ya? Saya nggak tahu bidang hukum sih karena saya nggak tahu bidang hukum. Jadi mungkin sesuatu yang sifatnya itu membuat kalian tuh gerah gitu atau mungkin toleransi atau mungkin Mm-mm. apa tuh korupsi seperti itu. Lalu yang ketiga tuh apa yang kalian bangun, apa yang ingin kalian bangun. Untuk membuat esai yang genuine itu kalian perlu tahu kalau saya gini sebelum saya masuk ke apa yang bangun saya pernah berkomunikasi diskusi sama Iya. seorang tokoh. Beliau berkata bahwa saya kan tanya Mm-mm. namanya Om Don Hasman. Udah pernah denger deh Don Hasman? Oh belum sih kayak dan Don Hasman belum. Hasman itu fotografer Indonesia tapi sudah keliling dunia. Beliau tuh sudah bukan fotografer dari Indonesia tapi sudah internasional gitu loh. Nah, saya Oke. tanya, makna hidup bagi Om tuh apa sih kayak gitu. Saya Mm-mm. itu udah lama banget itu udah 8 tahun lalu lah. 8 tahun. Beliau Oke. bilang berbagi. Beliau jawab gitu. Makna hidup bagi Om tuh apa sih? Beliau bilang berbagi. Itu karena beliau memang jadi beliau tuh istilahnya orang yang udah internationally accepted kayak gitu udah Mm-mm. diterima secara internasional tapi mau diundang ke Ngawi, diundang ke Madiun gitu tuh masih mau, masih diskusi sama mahasiswa-mahasiswa yang istilahnya kampus-kampus biasa, kampus-kampus yang tidak Iya. prominen gitu. Beliau tuh mau, seneng banget berbagi dan itu Hmm. tidak tidak ada fee gitu. Jadi beliau cuma disediakan akomodasi untuk tinggal sama kayak gitu, gitu tapi berbagi kayak gitu. Nah, kalau itu berefleksi ke saya, kalau ditanya Mbak Nurul nih apa nih makna hidup bagi Mbak Nurul? Kalau saya jawab makna hidup bagi saya adalah membangun. Oke. Membangun tuh karakter anak-anak dan remaja seperti itu. Nah, kaitannya dengan esai, dari esai itu apa yang kamu bangun gitu. Di bidang hukum, apa sih di bidang hukum yang mau kamu bangun? Sistemkah? Kebijakankah? Atau orang-orang kah? Atau mungkin networking kah? Maksudnya jaringan-jaringan hukum antara satu daerah ke daerah lain? Kalau di Mm-mm. bidang kesehatan, apa yang kalian bangun? Alat deteksi alat deteksi kanker kah? Alat apakah? Kalau dari bidang eh, komunikasi apa yang mau kalian bangun? Kayak gitu. Mm-mm. Jadi apa yang kalian bangun kayak gitu. Lalu strategi kedua untuk esai, yang kedua adalah kejelasan. Kejelasan dalam artian Oke. gini, dalam membuat esai perlu jelas, perlu kalian state dengan jelas
rencana kalian, rencana studi kalian mau Mm-mm. mau gimana, sama rencana setelah lulus. Semua Oke. beasiswa, jadi semua beasiswa ya, dari beasiswa dalam negeri dan beasiswa luar negeri, baik itu Chevening, baik itu Fulbright, baik itu Australia Awards, itu Ha-ha. pasti itu semua dalam wawancaranya maupun dalam esainya itu pasti bertanya rencana kalian apa ke depannya? Setelah lulus apa yang kalian mau bangun, seperti saya bilang tadi ya, yang kalian mau bangun apa kayak gitu. Jadi Mm-mm. rencana kalian mostly apa kayak gitu. Jadi di step di esai seperti itu. Seperti saya mencintai anak berkebutuhan khusus. Jadi dari awal di esai saya menyatakan bahwa saya ingin terlibat dalam yayasan anak kanker, yayasan anak berkebutuhan khusus seperti itu. Dan Mm-mm. itu sudah terlaksana dan saya memang join di organisasi di sebagai volunteer seperti itu. Jadi kalian step seperti itu. Oke, gitu. Ha-ha. Tapi untuk tadi kan kiat-kiat untuk membuat essay kayak gitu kan. Sebenarnya ada nggak sih kita udah berusaha buat essay sebagus mungkin kayak gitu. Tapi ada kendalanya. Kendala membuat essay yang mungkin secara general itu seperti apa kayak gitu. Ya, kendalanya adalah kalau dari saya ya, Mm-mm. visible tuh Oke. keterwujudan, Ha-ha. keterwujudan. Jadi dalam membuat esai itu saat saya S1 dulu, saya nggak ngerti tentang CBT secara mendalam, cognitive behavioral therapy secara Oke. mendalam. Saya Mm-mm. nggak ngerti tentang humanistik. Saya dikasih ilmu tentang, maksudnya dari S1 kan psikologi juga, cuma Iya. dikasih ilmu tentang Maslow, humanistik, cuma saya nggak tahu humanistik secara mendalam, saya nggak tahu CBT secara mendalam. Taunya kan di S2. Jadi seperti itulah Mm-mm. juga membuat esai. Jadi saat kita membuat esai, kita nggak tahu ilmu yang mendalam. Maka dari itu saran saya, untuk mengatasi kendala visibility itu proofread. Jadi kita udah walking lah, kita tanya-tanya apakah Mm-mm. ada kenalan lulusan psikologi yang udah dapat beasiswa Chevening, sudah dapat beasiswa Iya. LPDP, sudah dapat beasiswa Australia Award. Nanti kita sodorkan esai kita, Mbak, ya perkenalan, seperti itu, Mm-mm. membangun relasi dulu. Lalu jujur aja, saya ini ingin apply beasiswa Australia Awards atau LPDP itu, dan minta reviewnya, minta evaluasinya terhadap Iya. esai yang mau saya bikin, kayak gitu. Apakah berkenan, kayak gitu. Kayak gitu. Jadi Mm-mm. memang memang kendalanya itu visibility. Jadi perlu untuk orang-orang yang memang paham tentang tentang dunia kita, tentang ilmu kita, tentang bidang kita, untuk mengevaluasi esai kita, kayak gitu. Karena Oke. kadang tuh kan kita bias ya, dalam artian kalau kalau kita kan bikin dengan sepenuh hati ya, Mm-mm. dengan semangat. Jadi kita nggak tahu titik lemahnya di mana, itu kita kurang kurang aware, kurang sensitif lah ya, sehingga perlu masukan dari pihak luar yang lebih paham seperti itu. Oh gitu, oke. Kan kalau IC itu kita bisa mengerjakannya nggak harus berhadapan dengan orang yang bikin kita takut seperti itu kan. Tapi kan ada yang namanya wawancara, FGD, kita ketemu sama orang, otomatis kita akan lebih adrenalinnya lebih terpacu seperti itu kan. Kalau Mbak Iya Nurul, iya benar. kalau Mbak Nurul sendiri menghadapi seperti kondisi-kondisi seperti itu untuk mendapatkan beasiswa ini kayak gimana? eh Hilang ya? Tadi hilang ya? Iya, ke pos gitu. Sorry, sorry, kelepas tadi, kepencet. Jadi perlu itu. Oh ya, ini sekalian menjawab pertanyaan dari audien tentang panik kemarin ya. Oh Kan iya ada yang iya bertanya iya. gimana cara mengatasi panik gitu ya. Iya benar. Bagaimana cara mengatasi panik kayak gitu. Iya, bagaimana Heeh. mengatasi sifat terlalu panik. Oke, jadi saya kasih paparan kenyataan dulu ya. Saat Mm-mm. wawancara, kita menghadapi 3 panelis. Panelis yang itu profesor, yang itu psikolog, dan itu dosen yang expert, yang pakar di bidangnya.
kalau kita tegang, kalau kita khawatir, kalau kita grogi, kalau kita takut, panik itu wajar banget, Heeh. wajar banget. Eh, ada 3 strategi untuk mengatasinya. Ada 3 strategi untuk mengatasinya. Yang pertama ada strategi secara religius, yang kedua ada strategi secara psikologis. Kalau secara religius Iya. doa ya, ini kita udah tahu kita masing semua agama memiliki doa-doa tertentu, doa-doa khusus yang bisa dipanjatkan di kondisi-kondisi tertentu. Karena saya Muslim, saya memanjatkan doa Nabi Musa. Kenapa doa Mm-mm. Nabi Musa? Karena kan ada lapangkanlah dada saya. Lapangkanlah dada saya dalam artian tuh kenapa dada itu perlu lapang? Karena saat itu Musa menghadapi Firaun, jadi dia tegang, grogi, takut. Jadi kalau Mm-mm. kita lapang dada, contohnya ujian tesis, contohnya ujian skripsi, kalau dada kita lapang, ya kita slow aja, kita bablas aja, kita nggak tegang, kita bisa explain, kita bisa mempertahankan tesis kita, mempertahankan skripsi kita. Tapi kalau kita grogi itu, ya kacau semuanya kayak gitu. Itu dari sisi solusi atau strategi religius. Lalu strategi psikologis ada 2. Yang Iya. pertama adalah relaksasi, yang kedua itu mindset shaping, pembentukan mindset. Yang Oke. pertama relaksasi ya. Kita Mm-mm. bahas relaksasi dulu deh. Uh, kita mungkin kurang kurang paham atau belum banyak tahu bahwa nafas itu sangat impactful terhadap kondisi fisik dan mental kita. Jadi Mm-mm. pengaturan nafas kayak gitu. Kenapa relaksasi itu jadi salah satu metode psikologis untuk menangani klien? Mm-mm. Karena kita tahu bahwa nafas itu berefek terhadap kondisi psikologis kita. Mm-mm. Kalau di saat tegang dalam mau wawancara beasiswa, mau ujian tesis, mau ujian skripsi seperti itu, Mm-mm. relaksasinya adalah kita kalau ada pernah Dek Banan pernah dengar teknik 4-4-4, For. 4-4-4. Belum Ya, sih. jadi gini, aku jelasin ya. Mm-mm. Nggak apa-apa, jelasin aja, Mbak. Aku jadi gini, 4-4-4 tuh relaksasi sederhana yang bisa kita praktekkan sehari-hari, sewaktu-waktu, kapanpun, saat kita panik atau saat kita stressful ya. Mm-mm. 4-4-4 tuh kita tarik nafas kita inhale tuh menarik nafas selama 4 detik, 4 hitungan, lalu Iya. kita tahan 4 hitungan, lalu kita lepaskan 4 hitungan, Mm. sampai kita tenang. Ini mungkin orang mikir, kenapa sih harus nafas? Padahal kalau ditanya kenapa harus nafas, karena nafas itu dengan menginhale oksigen, oksigen tuh masuk ke otak kita, dan otak kita tuh sirkulasi darahnya lebih lancar karena ada asupan oksigen yang lebih dari biasanya. Itu Oke. kenapa kok nafas itu breathing teknik itu efektif seperti itu. Jadi inhale 4, jadi ditarik nafas, hitung sampai 4 kali, ditahan 4 kali, lalu dilepaskan 4 hitungan, 4 kali atau 4 hitungan seperti itu, sampai kita merasa tenang. Eh, yang kedua adalah teknik psikologis shaping mindset. Mm-mm. Teknik psikologis shaping mindset itu kalian pertama ada 2, saya bagi 2 lagi. Yang pertama understanding your anxiety, yang kedua action on it. Yang pertama understanding your anxiety. Kalian harus siapkan kertas, kalian tulis di situ. Siapkan kertas, kalian tulis di situ apa sih yang membuat aku khawatir? Apa sih? Jadi kalian refleksi, jadi gini deh. Kadang-kadang tuh kita nggak paham loh, nggak sensitif sama diri kita sendiri. Mm-mm. Misalnya kita ini agak out of context dikit ya. Boleh, Mbak. Misalnya pasangan suami istri bertengkar, Iya. marah-marah bertengkar gitu, pasangan suami istri bertengkar. Istrinya tuh marah gitu, marah banget sama suaminya sampai berani melawan seperti itu. Deep down kalau dia mau berefleksi, sebenarnya ada hal-hal tertentu yang membuat dia marah. Misalnya, dia lelah dengan pekerjaan rumah sehari-hari. Atau yang kedua bisa juga kurang perhatian. Jadi kita tahu bahwa kebutuhan utama wanita kan perhatian ya. Iya. Perhatian, kasih sayang itu wanita tuh membutuhkan itu. Dan ia tidak mendapatkan dari suaminya karena suaminya itu sibuk bekerja sehingga tidak
tidak lagi care, kurang care seperti itu. Nah, sama dengan kondisi anxiety saat beasiswa atau saat tesis, saat skripsi seperti itu. Kita harus tulis nih, apa sih yang membuat aku khawatir? Kalian harus refleksi dan sensitif terhadap pemikiran dan diri sendiri. Contohnya, oh aku khawatir karena pertama, aku kasih contoh aja ya. Yang pertama, takut salah. Jadi kenapa kok kita worry, kita anxiety saat kita uh, wawancara beasiswa atau saat kita ujian tesis itu pertama itu mostly sebagian besar itu karena takut salah. Takut salah, takut jelek, takut kacau seperti itu. Yang kedua adalah karena kita itu uh, pengen perform best gitu. Jadi kita takut performa kita penilaian, kita takut penilaian. Jadi saat wawancara kan kita dinilai. Iya benar. Kita dinilai pola pikir kita dinilai logika kita dinilai alur berpikir kita, sehingga kita tuh, aduh, kita tuh mau nggak nyaman kayak gitu. Kalian tulis aja semua di kertas, tulis aja apa yang membuatku khawatir, apa yang membuatku misalnya takut salah, misalnya sensitif terhadap penilaian atau judgement seperti itu, atau yang lainnya tuh misalnya kalian itu takut lupa, takut blank seperti itu. Lalu kalian tulis aja. Lalu yang kedua tadi apa deh? Yang dua teknik tadi, yang pertama itu understand your anxiety, yang kedua action on it. Oh ya, action on it. Action on it itu kalian pahami, kalian gali apa hal-hal yang ada dalam kontrol kalian untuk mengatasinya. Apa hal-hal yang kalian itu berkuasa penuh untuk mengatasinya. Cara yang efektif, cara yang ada dalam kendali kalian, cara yang ada dalam kontrol kalian untuk mengatasinya. Contohnya, takut salah. Yang pertama takut salah ya. Takut salah. Kalau dari Dek Banon gimana cara mengatasi takut salah? Mempersiapkan diri. Nah, bener banget. Gini, kadang kan sesuatu tuh terjadi banyak hal di luar kontrol kita. Misalnya jadwal mundur, atau misalnya pewawancaranya intimidatif, tipe-tipe yang galak seperti itu. Bukan galak, yang nggak boleh dalam bahasa positifnya tuh tipe-tipe yang kritis dan tipe-tipe yang sangat menuntut untuk detail seperti itu. Nah, itu kan sudah di luar kontrol kita, tapi yang ada dalam kontrol kita adalah mempersiapkan dengan baik. Kalau kalian takut salah, kalian persiapkan apa nih yang harus aku omongkan pertama. Kalau saya dulu demi mempersiapkan wawancara itu, saya membuat sekitar kalau nggak salah 200 pertanyaan. Bener-bener 200 pertanyaan. Itu nggak hanya terjadi saat saya wawancara beasiswa, saat saya ujian tesis pun saya membuat 100 pertanyaan. Jadi saya inquiry sendiri, kalau seandainya wawancara beasiswa saya, rencana studi saya adalah tentang misalnya saat dulu saya pengen tesis tentang digital untuk anak ya, digital gadget untuk anak. Nah seperti itu. Apa nih pertanyaan yang mungkin ditanyakan pewawancara tentang tesis saya? Tesis apa tuh tentang rencana studi saya? Lalu lalu yang kedua, saya mau membuat suatu komunitas seperti itu. Apa nih yang menjadi kelemahan dari komunitas yang akan saya buat seperti itu? Jadi saya membuat pertanyaan-pertanyaan, itu mempersiapkan diri dengan baik dengan sebanyak mungkin. Jadi dan itulah mengapa proofread, jadi minta evaluasi minta evaluasi esai seperti itu penting, karena dari proofreader yang mengevaluasi esai kita itu akan membuat pertanyaan-pertanyaan juga. Kita minta beliau untuk membuat pertanyaan-pertanyaan juga. Kayak gitu. Iya, nanti bisa ngebantu di wawancara seperti itu ya. Iya. Oke, kalau untuk ini kan tadi kita selalu ngebahas tentang beasiswa dalam negeri kayak gitu.
Kalau Mbak Nurul sendiri pernah nggak apply beasiswa untuk luar negeri? Pernah, jadi Heeh, kalau apply beasiswa luar negeri itu saya 3 kali ya, 3 kali heeh. itu di Australia Awards itu masuk shortlist. Oke. Di Australia Awards sama di LPDP luar negeri yang Heeh. saya cerita bahwa IELTS-nya nggak cukup di Hmm. awal-awal tadi. Eh, Terus pertanyaannya untuk beasiswa luar negeri apa nih, Dek? Eh, setiap beasiswa itu kan pasti berbeda-beda kayak gitu kan. Kalau yang Mbak Nurul Mm-mm. rasakan sendiri, beasiswa luar negeri yang paling susah dan butuh effort Mbak Nurul itu apa? Gitu. Beasiswa apa dan gimana Mbak Nurul ngadepin beasiswa ini? Kan beda nih kan Indonesia sama luar negeri. Ya, beda memang. Hmm. Jadi kalau beasiswa luar negeri itu saya belum sampai tahap jauh ya, baru Hmm. sampai shortlist, tapi belum sampai dipanggil wawancara. Jadi saya cerita dari sisi awal-awal aja ya. Hmm. Beasiswa luar negeri itu yang bikin sulit adalah targetisnya. Jadi gini, seperti beasiswa Chevening. Beasiswa Chevening itu memiliki program-program studi atau major-major jurusan-jurusan yang memang sudah di set. Jadi kalau di luar itu ya kita sulit untuk apply. Karena saat saya mau apply Chevening, mereka tidak memprioritaskan psikologi. Jadi tidak ada jurusan psikologi dalam prioritas mereka kayak gitu. Oh gitu. Jadi tips saya, Heeh. iya deh. Jadi tips saya kalau misalnya mau apply beasiswa luar negeri, entah itu LPDP di luar negeri, entah itu Chevening, entah itu Australia Awards, entah itu Stunet Belanda, seperti itu. Heeh. Yang pertama harus banget dicek skala prioritas mereka apa. Itu yang kita tembak. Dan itu, oh ya ini penting ini, nggak harus related sama jurusan S1 kita. Misalnya S1 kita, ada teman saya itu jurusan S1-nya adalah uh, sastra Arab. S1-nya sastra Arab, S2-nya Middle East politik kalau nggak salah, politik Asia Barat kayak gitu. Iya. Kalau sorry, Arab dan sebagainya itu Asia Barat atau Asia apa ya, Dek ya? Dia Middle Eastern gitu. Middle Iya. Eastern, kayak gitu. Jadi bisa. Jadi kalian kalau mau apply beasiswa luar negeri itu dilihat eh, prioritas mereka tuh jurusan apa, prioritas mereka tuh masalah apa. Jadi yang pertama jurusannya. Setelah jurusannya didapat, itu kalian teliti masalah apa sih yang pengen beasiswa-beasiswa itu atasi dalam field bidang itu, misalnya Hmm. perubahan iklim, misalnya apa-apa seperti itu. Jadi gitu. Oh, lebih lebih kompleks ya karena berbeda kan dengan di Indonesia. Heeh. Iya. Oke, Mbak Nurul, ini karena waktunya kayaknya udah mau habis juga. Satu deh tips Mbak Nurul yang mungkin dari tadi belum Mbak Nurul kasih. Satu untuk teman-teman yang pengen dapat beasiswa dalam negeri, luar negeri. Satu pesan Mbak Nurul apa? Jangan menyerah gitu. Oke. Gitu. Kalau jadi gini deh, gini. Ini masih berapa menit lagi? Masih Nggak berapa apa-apa, menit lagi? sekitar 10 menit lagi sih. Heeh. Jadi gini, ada yang apply beasiswa 2 kali gagal menyerah. Mm-mm. Oke. Ada yang apply beasiswa Kayaknya sepertinya ada gangguan gitu. Kita tunggu Mbak Nurulnya aja. Mm-mm. Oke. sampai dapat. Tapi ada tapinya. Evaluasi terus. Karena jadi saya tuh gagal di waktu substansial. Jadi LPDP itu kalau seleksi substansial yang wawancara sama LGD Mm-mm. itu gagal 1 kali, itu dapat Iya. kesempatan 1 kali lagi aja. Setelah itu nggak boleh nyoba seumur hidup. Kan itu menakutkan ya. Jadi saat itu saya Mm-mm. seperti worry kan. Uh, tapi saya tuh sempet berefleksi bahwa
Yang mewawancarai saya itu orang hebat, orang berpengalaman, profesor, psikolog. Jadi pasti tahu saya punya kekurangan yang membuat saya belum mendapatkan beasiswa itu. Nah, Oke, kekurangan oke. itu yang perlu diperbaiki, kayak gitu sih. Jadi Gitu. jangan menyerah, tapi harus mau berefleksi, harus mau mengevaluasi dan harus mau effort lebih kayak gitu. Mempersiapkan diri juga gitu ya. Iya, heeh, iya. Jadi evaluasi terus sih, Kak. Karena saya gini, waktu saya gagal itu gagal substansial LPDP pertama tuh dunia seperti kiamat gitu, hitam banget gitu. Tapi saya berefleksi, apa sih yang jadi kekurangan saya? Oh, ternyata ini saya share aja ya. Oh, ternyata saat Mm-mm. wawancara saya kurang targetis. Jadi saat itu saya menembak literasi tentang membaca. Saya ingin mendevelop literasi anak-anak Indonesia tahun 2014 atau 15 ya saya waktu itu. Nah, itu kan kurang related sama psikologi. Jadi baik dari psikolognya, baik dari dosennya itu minta sesuatu yang sifatnya benar-benar berkaitan erat dengan psikologi. Jadi membangun bidangmu benar-benar sungguh-sungguh dalam dan expertise di bidangmu seperti itu. Jadi bukan bukan sesuatu yang sifatnya additional. Kalau membaca kan memang bagian dari psikologi, tapi tidak core intinya psikologi seperti itu. Jadi saya evaluasi. Terus yang kedua, saya terlalu ngoyo saat itu saat wawancara saya terlalu terlalu ambis ya, terlalu ngoyo banget. Jadi bagi pewawancara itu sesuatu yang sifatnya memaksakan gitu, kurang kurang mungkin mungkin ya saat itu kurang tenang, kurang Oke. kurang meyakinkan. Jadi evaluasi. Kalau jadi kenapa sih orang itu gagal? Sebenarnya mostly orang itu gagal karena cara yang digunakan, cara yang ditempuh belum tepat. Jadi dievaluasi, itu aja sih. Oke, Jangan oke. menyerah dan evaluasi, terus evaluasi, evaluasi. Oke. Mbak Nurul, makasih banget udah mau sharing tentang pengalaman mendapatkan beasiswanya ke kita, pengalaman apply beasiswanya ke kita. Kita yang nggak tahu kan jadi, oh tahu nih gimana kita harus nge-apply-nya kayak gitu loh. Iya, Oke. sama-sama. Makasih juga Dek Banon udah memfasilitasi kita semua. Mm-mm. Oke, kalau gitu mungkin kita bisa mengakhiri live sesi ini. Mungkin nanti di sesi-sesi selanjutnya kita bakalan ada topik-topik lain lagi gitu. Gitu, Mbak Insya Nurul. Allah. Iya. Oke. Makasih juga untuk teman-teman yang udah nonton, untuk teman-teman yang udah bertanya sebelumnya di Q&A yang kita share. Semoga semoga sharing ini bisa ngasih pengalaman baru, pengetahuan baru buat teman-teman yang nonton seperti itu. Amin. Terima kasih Kak Banon. Oke. Dek Banon juga ya semangat terus ya Dek ya. Oke, Nurul. Siap, One Mbak. step closer. Oke, oke. Gitu, oke. Kalau gitu kita akhiri dulu ya, Mbak, sesi siang ini. Oke, Iya, untuk teman-teman, kalau Rumah Konsul live lagi, jangan lupa join. Terima kasih. sama-sama.